Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Mulai dari Kanwil Kemenak Aceh, Kakan Kemenak, berdasarkan diskusi dengan Majelis Ulama MPU Provinsi MPU Kota, memberikan rumusan bahwa zakat fitrah itu bobotnya 2,8 kg. Ya, kita percaya saja. Masalahnya kalau kita telusuri dalam sejarah 2012 ke bawah, zakat fitrah itu 2,5 kg. Ini nggak ingat mah? 2,5 kg dari pusat sampai ke bawah pusat, 2,5 kg. Dan MPU, Dinas Syariat Islam, Kementerian Agama di Aceh juga menyebutkan 2,5 kg. Yang bayar dengan beras 2,5 kg, yang bayar dengan uang juga seharga 2,5 kg. Baru berubah di 2013. Kemudian naik sekarang menjadi 2,8 kg. Pertanyaannya, apa yang berbeda 2012 ke bawah dengan 2013 ke atas sehingga dari 2,5 menjadi 2,8? Apakah berasnya berbeda bobot, atau sukatannya berbeda, atau dugaannya berbeda? Maka ketika Idul Fitri kemarin menjelang pelaksanaan zakat fitrah, kebetulan saya mendapatkan hadiah satu buah sukatan dari seorang kawan, yang sukatan itu sudah terverifikasi, sudah lengkap dengan sertifikatnya, tersertifikasi. MUD namanya. MUD itu sukatan untuk fidyah. Maka fidyah puasa 1 MUD, fidyah kifarah bulan, tetap hitungannya dalam bentuk MUD. 1 MUD itu 1/4 sa', 1 sa' 4 MUD. Maka menjelang Idul Fitri kemarin, secara khusus saya bawa sukatan MUD tersebut ke pasar Cekeung. Saya cari warung, kedai yang ada sukatan digital supaya detail dia digital, karena beda digital dengan analog. Yang kan lagi dapat so minyak motor jemun by SPBU, dulu analog nggak jelas berhenti angkanya di angka berapa, tapi digital itu luar biasa detailnya. Yang pertama saya timbang bobot dari sukatan tersebut. Kemudian saya isi beras penuh dengan beberapa variasi beras. Setelah dikonversi dengan beberapa variasi, ternyata 1 MUD itu diisi beras, ketika ditimbang berasnya saja menghasilkan bobot 6,5 kg. 650 gram. 650 gram. Oh, bukan harus. Ketika dikali 4 menghasilkan angka 2.600 gram. Berarti benar-benar 650 gram. Menjadi 2.600 gram. 2 kilo 6 on. Sedangkan yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh 2,8 kilogram. Artinya ada selisih 2 on. Bagi kita alhamdulillah on ini terdekat macam, tapi di dalam agama nggak bisa demikian. Ketika 2 on selisih, andai kata itu benar, selisihnya 2 on, mungkin dari sisi sah sudah sah, tetapi kita membebani kepada masyarakat sesuatu yang tidak wajib 2 on. Jangan dihitung satuan. Makanya agen-agen beras, mereka, kenapa pejabat kita di Republik Indonesia ini lebih senang impor beras daripada swasembada beras? Karena dengan impor beras hak agen. Hak agennya itu andai kata dalam setiap 1 kilo beras tersebut mereka dapat 10 rupiah saja. Oh ya, pikir badai. Maka coba kalikan 1 ton dan kalikan sekian juta ton. Hanya Mbak Magen bersama. Saya di rumah 6 orang anggota keluarga, saya, istri dan 4 orang anak. Kalau kami bayar setiap anggota keluarga 2 kilo 8 on, maka ada 2 on lebih dikali dengan 6 orang.
Kat kilo 2 on. Dan kilo 2 on tidak murah bagi sebagian orang. Hingga yang pakai bamita dumna. Bayangkan, itu yang terjadi kezaliman. Yang kedua, pertanyaannya, yang benar zakat fitrah itu yang dulu kita bayar 2,5 kg atau yang sekarang 2,8 kg? Bila benar yang 2,8, tentu salah yang 2,5. Bila benar yang 2,5, tentu salah yang 2,8. Sesalah-salah yang 2,8, dia sudah sah. Tapi bila sempat yang benarnya adalah 2,8, yang salah dulunya 2,5 kg 2013-2012 ke bawah, tidak sah. Nyan yang hana sah tu tanggung disah. Nah pertanyaannya, ketika kemarin MPU Kementerian Agama menetapkan 2,8, itu dasarnya apa? Apa dasarnya? Saya khawatir tidak ada dasar sama sekali kecuali bak duduknya baik ledum nan tak pegat 2,8 tu bagi fikir kau. Nah, maka pertanyaannya, kenapa setelah 20 tahun berjalan, 20 tahun lebih berjalan syariat Islam di Aceh, tidak ada seorang pun yang diberikan kewenangan di bidang syariat ini berfikir untuk pengadaan sukatan tersebut di kampung-kampung? Ada satu sukatan yang namanya sa' untuk menakar zakat fitrah, ada satu sukatan namanya mud untuk bayar fidyah. 25 tun ke jalan syariat Islam hana so fikir metikan beda begah firau. Maka apa yang terjadi? Ibadat kita berpotensi untuk tidak sah. Maka demikian pula, ini sudah menjelang Idul Adha, lebih kurang sebulan lagi, 10 Zulhijjah nantinya, kita baru sekitar 5 Zulkaidah. Belum ada gerakan-gerakan dari lembaga-lembaga terkait untuk memberikan sosialisasi. Orang sudah mulai berfikir untuk beli ternak untuk kurban, tapi tidak ada sosialisasi gerakan. Misalnya MPU memberikan arahan kepada da'i-da'i, kepada khatib, mohon kepada khatib, kepada panitia masjid, agar siapapun khatib yang menyampaikan khutbah, ustaz-ustaz yang menyampaikan ceramah, untuk memberikan pemahaman tentang kurban. Kampung asli tempat tinggal, tempat lahir saya di Aceh Selatan, di Kecamatan Labuan Haji Barat, di Kampung Blangporoh, itu pagar dari pabrik Tengku Dayah Darussalam Labuan Haji. Tapi alhamdulillah sudah sampai tahun 2025 masyarakatnya tidak mengenal kurban. Dan lebih fatal lagi, pelaksanaan zakat fitrah tidak sesuai dengan ketentuan. Saya baru tahu itu tahun 2013. Saya pulang ke sana untuk sebuah kegiatan. Saya balik kemari di malam megang. Besoknya megang, baru malam hari raya. Ketika akan kembali kemari, saya permisi ke mak uwa saya, kakak dari Umi. Saat beliau antarkan saya ke kendaraan, apa kata beliau? Nyegurat hatunnya. Saya tanya, apa kan mak? Saya panggil mak ke beliau. Biasanya tahun-tahun yang lalu malam-malam megang lagi nya ke truk zakat fitrah ke rumah. Sudah ada yang mengantarkan zakat fitrah ke rumah. Saya tanya ke beliau dengan nada terheran-heran, mak, kenapa keluarga kita dapat zakat fitrah? Beliau itu memang bukan orang kaya, tetapi tidak masuk kategori orang miskin yang berhak terima zakat. Bahkan zakat fitrah truk bagi rumah dia. Apa jawaban beliau? Dan itu mengejutkan saya. Hai cik kamu nan sampai tapi leh taintat zakat fitrah ke di masjid ke bagi rata alam ubina kakak. Astagfirullah. Baru saat itu saya tersadar ada yang salah. Bayangkan kesalahan itu dipraktekkan sejak dari kampung itu wujud sampai tahun sampai sekarang. Nyan bak gampung bak bineh pabrik Tengku. Hampir tidak ada ulama di Aceh yang tidak tersambung sanad keilmuannya dengan Dayah Darussalam Labuan Haji. Ini apa maknanya? Ilmu kita tinggi dari sisi dalil, tahqiq, dari sisi tadqiq, dalil mampu kita perkuat lagi, tapi mulai dari tansyiq, keindahan berbahasa tidak ada, dan terqiq, kepedulian ketika ada yang salah tidak ada. Pulanglah saya ke Cakeeng berhari raya. Datanglah tamu-tamu jemaah pengajian dari Cakeeng bersilaturahmi. Saya sampaikan kepada mereka tentang temuan yang mengejutkan tersebut. Tak gawat ide apa? Bahkan tengok, karena leh bayi zakat fitrah dan mesti bagi rata alam. Fikir zakatnya pemerataan. Apa jawaban tamu-tamu ini?
igampung kamu menancit yang kagak igampung kamu menancit ya intat masjid ile intat menasale kemudian bagi rata. Lebih terkejut lagi saya dicakap. Maka saya sampaikan kalau memang dibagi rata kepada yang tak masjid sampaikan saja ke panitia masjidnya zakap fitrah kamu baju gerau nya kan hana buat minta buat cop lakin tilibak perut cop tepeh ud dari rumah tababrih menasah terus menasah diaduk-aduk pola rumah. Ini persoalan kita, dan itu tidak mendatangkan kekhawatiran kepada seorang pun yang duduk di lembaga MPU untuk mensosialisasikan. Mah hendak kena MPU diurah. Kenapa tidak tumbuh kesadaran? Nauzubillah. Ini berulang-ulang mulai dari jumlah takaran, cara pembahagian, dan itu terjadi terang-terangan di depan mata. Nauzubillah. Ini PR besar bagi kita. Maka masalah masyarakat awam ini tidak lagi mendapatkan sentuhan-sentuhan ilmu. Karena itulah bagi saya secara pribadi ketika dapat tugas menjadi khatib hari Jumat seperti orang yang buta saat berkhutbah kalau saya belum mengkonsumsi berita yang aktual. Maka bengah hari Jumatnya sampai baca serambi, baca headline-nya, baca salam serambi, oh ini isu yang sedang hangat. Maka kita naik mimbar dengan informasi yang jelas. Setidak-tidaknya walaupun pendapat kita bukan fatwa yang harus dipegang, orang yang mendengar sudah ada sedikit arahan. Ada hana merompok cahaya yang terang paling kurang karena cahaya wujud na penyoculot na lampu saja. Ini yang terjadi. Maka kita sangat sedih ketika ibadat-ibadat masyarakat tidak mendapatkan sentuhan keilmuan dari orang-orang yang bijak, orang-orang yang alim, yang punya kompetensi di bidangnya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ini PR bagi kita. Maka mudah-mudahan kalau kemarin menjelang Idul Fitri kita sampaikan narasi tentang zakat fitrah agar dikaji secara mendalam walaupun diulang setahun sekali, maka mendekati yang Idul Adha kita berharap ada kajian yang mendalam pula tentang pelaksanaan kurban, siapa yang perlu boleh berkurban, apa hukum kurban, bagaimana distribusi kurban agar orang-orang yang berkorban tersebut benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, sudah menjelang waktu syuruk, kita padakan kajian sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, disilahkan dengan segala hormat. Ya, silakan. Ya. Ibadat, untuk sahnya ibadat disyaratkan adanya ilmu. Maka disebutkan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa landasan ilmu, maka amalannya itu ditolak, tidak diterima. Dalam nuskah kitab Matan Zubat yang sampai ke saya bukan la tuqbalu, mardudatun la tuqmalu, ditolak, tidak disempurnakan. Maka disyaratkan ketika mau melakukan satu ibadah wajib belajar tentang ibadah itu dulu. Ada batasan fardhu ain. Sebentar lagi nanti waktu duhur akan sholat duhur. Bagi orang yang belum ada ilmu tentang tata cara sholat duhur, wajib belajar. Masuk waktunya bagaimana, kemudian syarat sholatnya seperti apa. Nah, sebatas ilmu yang ia pelajari dan ia pahami saat itu, ia praktekkan, maka sah ibadatnya. Nanti seiring waktu bertambah ilmunya, baru ketahuan ada hal-hal yang dilakukan pada duhur yang lalu ternyata belum lengkap. Maka yang sudah ia praktekkan berdasarkan ilmu saat sedang belajar sudah diterima. Tapi kalau belum belajar sama sekali, maka yang dipraktekkan dalam keadaan tidak belajar sama sekali itu ghairu ma'zurin bijahalatihi, ketidaktahuannya itu tidak dimaafkan. Makanya para ulama membagi jahlun itu dua tingkatan, ma'zurun bijahalatihi wa ghairu ma'zurin bijahalatihi. Ada orang yang ketika beribadat tidak berilmu, tetapi tidak berilmunya ini dimaafkan. Golongan kedua, dia beribadat tidak berilmu, tapi alasan tidak berilmunya ini tidak diterima. Siapa yang diterima alasan tidak tahu?
dua kelompok. Kelompok yang pertama, qaribu ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam. Ada seorang kawan kita non muslim disyahadatkan di masjid pada jam menjelang azan zuhur. Disyahadatkan, begitu selesai syahadat, tergelincir matahari, berkumandang azan, dia wajib sholat zuhur. Maka saat itu yang wajib baginya belajar tata cara sholat zuhur. Ini sholat zuhur bagaimana Pak? Oh, sholat zuhur itu Anda bersuci dulu, berwudu dulu, tutup aurat, menghadap kiblat dan seterusnya. Karena waktunya terbatas, dia pelajari tentang wudu, tentang sholat. Tidak sempat belajar tentang perkara yang membatalkan sholat. Jadi tengah-tengah sholat, ditambang HP, diangkat, minta maaf saya sebentar sedang sholat. Sampai selesai. Begitu selesai, tegur, Pak tadi sedang sholat kenapa balas HP? Enggak, ada yang telepon. Enggak boleh kalau sedang sholat, enggak boleh bicara. Oh begitu. Tapi saya enggak tahu, dimaafkan ketidaktahuannya, sah sholatnya. Kenapa? Qaribu ahdin bil Islam, baru masuk Islam. Mai tensi dari cik tu kan ke Islam. Yang kedua, yang dimaafkan ketidaktahuannya, nasya'a ba'idan 'anil ulama, benar dia Islam dari nenek moyangnya, tetapi dia lahir dan besar di tempat yang jauh dari jangkauan ilmu. Mungkin sekarang sulit diterima karena bisa belajar lewat streaming, lewat YouTube dan lain sebagainya. Ini kita anggaplah di tempat beliau itu nggak ada sinyal HP, lagi cakeung nih. Nggak ada tempat berguru. Kita kenapa begitu ibadahnya? Ya memang begini. Anda nggak belajar, nggak ada guru, dimaafkan ketidaktahuannya. Nyoh hantu tuh kile, dong ho dapeku nagure itu nah. Maka orang yang tidak dimaafkan ketidaktahuannya ketika beribadat tidak sesuai dengan ilmu, maka ibadatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak sedang belajar. Kalau sedang belajar dimaafkan. Nah, masalah kita sudah belajar, cuma arahannya salah. Karena kita mengikuti standar dari pemerintah. Ternyata pemerintah standarnya salah. Maka bagi yang kita yang sudah beramal sesuai dengan arahan pemerintah yang berdasarkan ijtihad menurut kita, bagi kita itu sudah sah. Bila ada yang kurang dan salah karena itu ijtihad pemerintah, dosanya ditanggung oleh pemerintah. Yang kena mengatna pemerintah, nah usah tanggung di syah. Cuma pemerintah apabila pemahamannya itu sudah berdasarkan ijtihad, tetap tidak berdosa. Al mujtahidu idza jitahada fa asaba falahu ajrani. Seorang mujtahid bila dia melakukan usaha-usaha ijtihad dan hasilnya benar, dia dapatkan dua pahala, pahala ijtihad dan pahala benar. Wa idza akhta fa idza akhta'a, dan apabila hasilnya salah, falahu ajrun wahid, ia dapat satu pahala, pahala ijtihad dan tidak dibebankan dosa kesalahannya. Jadi kalau yang selama dulu kita bayar 2,5 kg berdasarkan instruksi pemerintah, maka bagi kita sudah selesai menyohana sah nyandesya pemerintah. Jadi kaman tu insyaallah yang halaman cek pemerintah. Demikian. Gan, silakan Pak. Selama dalam proses belajar. Iya. Iya. Yo karena kesadaran tumbuh wateka na anu penanu wateka na melinte ya. Kamalai pa melinte tu. Merompok melinte taat nya kamalai ke. Ya, mulailah kita belajar. Dalam proses pembelajaran itulah baru kita tersadarkan, ya Allah hanalun ja'bud berakan. Jadi benar-benar ibadat kita dulu tidak belajar, maka ubina ibadat yang terpubut dalam keadaan tidak belajar tidak sah. Tapi apabila ada usaha belajar ternyata tidak sesuai dengan ilmu karena belum sampai pelajaran, maka kita punya hujjah. Bahasa sederhana aja, tengkunya tabut 3 Jumaat 3 nya 3 bulan 3 dia. Nya tabut 3 bulan 3 apa beda? Malam dia. Apa jawabannya? Nya kan buat ke malam. Nyobut untuk na jawaban bak malaikat tu. Andai kata kita meninggal dunia, kita sedang proses belajar,
hana tapumada dengan tiga Jumaat tiga natajak ke tempat-tempat lain, meninggal dunia diproses oleh malaikat dalam kubur. Tapi masalah salat tidak ditanyakan di kubur, untuk pada akhirat yang salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah anis salat. Perkara yang pertama dihisap seorang hamba di akhirat nanti tentang salat. Dalam kubur enggak dipertanyakan salat. Kita anggaplah di akhirat ditanya, ini kenapa salat zuhur ini enggak terdata? Karena tidak sesuai SOP pelaporan. Saya salat wahai malaikat, tapi enggak ada datanya di sini. Oh, mungkin salat bapak tidak sesuai. Salat manrah lah sesuai. Apakah anda sesuai? Buah anda jabut, nak jabut. Apa kacang anda betul? Tengah-tengah dan jabut. Kau dalam truk bab-babnya, kat truk malaikat maut. Nyicik telah malaikat maut. Ada telah cerita kejap kamu merupakan babnya. Maka disebutlah dengan hujjah. Maka Allah utus para rasul li'alla yakuna lilladzina kafaru hujjatun, supaya nanti di akhirat mereka tidak bisa beralasan, ya Allah kami tidak tahu, bukankah kami sudah utuskan para rasul. Maka untuk menghindari alasan, baiklah alasan ni. Maka menyagatannya kata jabut, hana wajib carong, tidak wajib dapat ilmu, tetapi wajib berusaha untuk mendapatkan ilmu. Sebatas yang kita pelajari, yang kita pahami, kita praktekkan, maka bagi kita sudah diterima. Tetapi kalau ada orang paham yang melihat ada yang salah, dibiarkan, orang yang paham itu berdosa. Maka ilmu ada tanggung jawab tabligh. Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan, yang menutup-nutupi kesaksiannya di sisi Allah Ta'ala. Ganyan na ilmu tapi hana getem petruk karena hana diundang untuk ceramah. Nawate ganyan geduk bagedai kopi, datang seorang warga yang awam mengajak diskusi. Nya tengku pahtat merumpok dan bagedai kopi pat. Apakah? Elan kena temayang bah semayang. Oh, masalah temayang bah masjid tengok tanyong. Berdosa tengku ini. Kenapa? Karena ada orang yang berhajat ilmu, yang bertanya ilmu tetapi tidak bersedia dijawab hanya karena merasa tempat itu bukan tempatnya. Padahal kepegah oleh Ki Hajar Dewantara, hakikat sekolah itu semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Barang kapat na orang demanyong bejit dijawab. Makanya Rasulullah ketika sudah tiba waktu penjelasan, ada sebuah prinsip dalam agama, tidak boleh menunda penjelasan daripada saat kebutuhan. Menyojino ka perle, maka berikan penjelasan sekarang, tidak boleh ditunda-tunda. Maka bagi kitanya yang awai na tajak-jak berah, na dengar-dengar, walaupun sebulan tiga Jumaat tiga, maka segala kesalahan dalam praktek ibadat mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah karena kita sedang belajar. Tetapi yang kita sayangkan orang yang tidak pernah mengakses ilmu. Pokoknya temayang enggak ya. Maka kadang-kadang viral di media sosial sekarang ini, ada orang salat Id, takbir yang kedua tengku imam, ganyan gerukuk juga. Kan takbiratul ihram dia Allahu Akbar. Karena jiuh gedang luar dalam masjid, begitu takbir kedua Allahu Akbar gerukuk. Allahu Akbar ganyan tidak. Allahu Akbar ke sujud. Baru kalau engkau tedang minum. Itu menunjukkan bahwa memang dia tidak berguru, tidak berilmu sama sekali. Maka ini nauzubillah. Itu belum lagi waktu Covid kemarin viral, ada orang yang melaksanakan solat jenazah gerukuk. Gerukuk kan kena yang pakai baju APD yang sempat viral juga Malaysia. Kenapa? Karena mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya dan mereka tidak punya ilmu. Ini masalah kita. Maka perlu ada pengajian di setiap masjid, di setiap menasah, supaya perangkat desa tersebut tidak diancam oleh Allah. Kenapa engkau tidak fasilitasi warga kampungmu untuk belajar? Kagak pejak li kecil, kepegat ber menasah, kepegat ber masjid. Hana ejak ber urang kampung nya de syara ke. Urang malimnya ke gundang nawate untuk sebut hana getem jak nya de syara malimnya. Kenapa? Karena tidak mengamalkan ilmu. Maka baik terfikir kata diundang jak semua buat nyonya ke jalan dakwah kalau. Maka yang benar-benar berdakwah untuk ukuran sekarang adalah seperti yang dilakoni oleh kawan-kawan jemaah tabligh. Hana gepreh undangan, hana gepreh mimbar, geyak juga kan, gepratif itu. Itu dakwah yang terwarisi dari dakwah Rasulullah dulu. Mereka berangkat dengan biaya pribadi, dengan akhlak, dengan santun. Hana karu. Maka ho yang geyak jemaah tabligh hantam karu, yang karu orang kampung kan. Yang geyak orang jemaah tabligh kan. Awalnya hana karu, kai pelit Walaupun kadang-kadang di antara anggota jemaah tabligh ini ada mantan preman, ada militer yang sedang aktif, ada polisi sedang aktif.
Tapi mereka tetap ketika berseragam jemaah tabligh tidak mengedepankan pangkat dan jabatannya, berdakwah dengan kelembutan. Tapi dia nyanyi ada pelit, padahal mereka sukses dalam dakwahnya. Jadi intinya, yang sudah belajar selamat, yang tidak belajar beramal maka tidak diterima. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan ingat, ada ancaman untuk orang yang berilmu. Wa kullu man bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun qabla ubadil wasan. Setiap orang yang berilmu tetapi tidak dia amalkan, tidak ia kerjakan sendiri, tidak diajarkan kepada orang lain, mu'azzabun qabla ubadil wasan, disiksa lebih dahulu dalam neraka daripada orang kafir yang menyembah berhala. Nah, ilmu hana getim pegah. Maka kita khawatir di zaman sekarang ketika banyak orang alim tidak berbicara menyikapi realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran syariat. Hana terdengar di ruang publik haba guru-guru kita istimewanya yang mendapatkan SK dan gaji untuk menangani hal-hal demikian. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, sudah jam 6.36 kita padakan kajian di sini, sampai di sini. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.